Itu yang ribet. Kalau Tuhan itu kan terlihat, kalau Allah tidak terlihat, gampang kok itu. Mati lagi nanti dia di ini Matius 11:25. Bapa, Tuhan langit dan bumi. Terputar lagi kau di situ. Karena di Matius 11:25 di situ adalah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di situ Bapa itu merujuk kepada Tuhan juga. Karena Coba anak baca. belum dapat gelar. Karena anak tuh belum diberikan gelar. Dapat gelar pula. Yesus. Orang dia lahir Lukas 2:11 sudah lahir Tuhan di situ. Gimana sih? Terputar-putar bang, nggak ketemu kalian. Percaya sama Enggak saya? dong, gelar itu setelah bangkit. Oh, berarti sebelum bangkit bukan Tuhan? Anak Allah, Mesias. Bukan Tuhan? Setelah kebangkitan, duduk sebelah kanan, gelar itu diberikan. Berarti Lukas 2:11 salah. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan. Salah Lukas. Dan Yohanes 13 nomor 13. 13. Akulah guru dan Tuhan katanya. Iya, karena masih hidup dia di situ. Belum Masih bangkit. hidup. Belum lagi katanya akulah dia. Selesai di situ. Gak bisa lari Bang Basilus, maju kena mundur kena. Jawabannya satu-satunya asyhadu. Udah selesai di situ. Bener gak man? Iya betul. Iya. Nanti kalau kau asyhadu gantian lu lagi yang hantam Tritunggal. Bener gak? Karena juga, Bukan aja lagi dia di situ. iya, Papi juga mengenalkan yang gak jelas juga siapa itu Allah, siapa itu Tuhan. Loh, Kalian kata juga Yesus, mengenal. Gak ada yang- kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Itu yang saya pegang. Kalau saya menyembahnya ya jelas firmannya itu Yesus itu. Berarti kau Kalau kalian salah, nggak nggak ada. ngikutin Yesus. Saya ngikutin Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Sudah, saya ngikut Yesus. Kau bantah. Berarti yang mengikuti Yesus Dia berbicara siapa? konteksnya ke orang Konteks yang lagi, berhala. lari lagi ke Iya dong, konteks Pak. man. Tuhannya Basilius Abdul. Kami ini itu, bang Pak mengikuti Jimen, perkataan premisnya. Yesus. Gini Basilius ya, kami ini mengikuti perkataan Yesus. Tuhan itu suaranya tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Oh bisa, Iya kan? bisa Tuhan salah itu. Oh, berarti hapus lagi Yohanes 5:37 sama 1 Timotius 6 berapa? Makanya Pak, Tuhan dan Allah itu nggak pernah ketemu tuh dari situ Pak. Nggak pernah, Bukan, perspektifnya beda. Basilus, Kalian Tuhan itu beda. gelar. Beda. Menurut Anda Beda. Allah juga gelar. Gimana sih? Nah, ketika Yesus berkata, "Sembahlah Tuhan Allahmu." Bingung kau di situ. Siapa yang dimaksud Yesus itu? Sembahlah Tuhan Allahmu. Ayo. Karena ada dua gelar di situ. Ada dua Tuhan gelar di situ. Allah gelar. Coba kau jelaskan. Sang Maha ya, Sang Maha gelar ya, dia semuanya mempunyain Pak. Coba ketika Yesus berkata, "Sembahlah Tuhan Allahmu." Siapa itu? Berarti ada dua Ya, sembahanmu. menyembah Allah yang tak terlihat melalui anaknya yang terlihat. Berarti dua Tuhanmu. Kau sembah Yesus juga, kau sembah Allah juga. Salah satu, Selesai. Tuhan itu satu Pak. Eh, Bisa datang ke Allah harus melalui Tuhan. Siapa namanya Yesus? loh ini. Kamu menyembah Bang apa yang Basilius. tidak kamu kenal? Gimana? Bagaimana caranya Bapa dengan Yesus ini disatukan? Kapan Bapak bersatu dengan Yesus? Di saat Yesus belum datang ke dunia, masih di dalam firman bersama-sama dengan firman. Itulah Yesus Allah. Oke, Saat dia bagaimana lahir ke dengan Adam? dunia, dia adalah manusia dan Oke, bagaimana sejati dengan dan Adam? Allah sejati. Sebelum Adam diciptakan Adam menjadi tercipta manusia, dari Adam itu debu, berupa Pak. apa? Adam itu dari debu, bukan firman. Enggak, sebelum Adam dia menjadi manusia, sebelum Adam menjadi manusia, dan sebelum Tuhan menciptakan debu dan tanah, Adam ini masih jadi apa dia? Sebelum segala sesuatu, firman itu sudah ada bersama Sang Bapa. Nah, udah berarti semua manusia berasal dari firman. Dari firman. Selesai. Gitu. Menurut Bang. Yohanes nomor 13. Dan dari debu, makanya manusia kembali ke debu. Tanah, Pak. Tanah Berarti betul itu, tempat Yohanes berjalannya 1:13 itu, Bang ular Polopo. tua itu. Iya. Debu itu tempat makanan dan tempat berjalannya ular tua dengan perutnya ular. Buset Makanya dah, manusia ular itu kembali ke debu.
Sabar dulu. Ini ulang tahun siapa? Oh, ulang tahun ya. Banoy ulang tahun hari ini teman-teman. Iya. Oke, Pak Jimen, saya pamit dulu. Besok kita sambung lagi. Sudah Ya, jam buat 2. perenungannya Gak aja apa-apa, Pak. Bang Basilis Gak di apa-apa, sini. ini kita kan Di sini kita edukasi, bertukar full pikiran. edukasi. Edukasi ya. Gak apa-apa. Iya, full Gak apa-apa, edukasi di sini. santai. Full edukasi. Ya. Karena Oh, iya, karena begini Bang Basilis, di Komalku ini semua berbicara. Bang Palopo berbicara, saya berbicara, Jimin berbicara, ya kan Bang Rudin berbicara. Kita semua di sini menyeruakan. Tapi satu pun di antara mereka ini tidak ada kata-kata kotor, kata-kata kasar yang keluar. Oh Tidak iya, ada. ini makanya saya Komal ini kan orang-orang pinter semua ini. Vote lah Pak Basilius. Vote lah, Iya. voting lah Komal ini. Nanti kalau aku ada rezeki, aku kirim paus nanti ini inspirasi. Nggak Tenang. perlu. Kalau masalah apa? Masalah Komal, udah saya enggak fokus di situ, fokus di hostnya aja. Iya, host maksudnya diketik aja di atas itu host Iya, enggak gitu loh. vote di host, itu kan ada vote pribadi itu hostnya kan. Oh Kalau iya, Komal iya, iya. aman. Ada dua kategori Oke. masalahnya, ada kategori Komal, ada kategori host. Oke, hostnya dong capek ya. Oke, Iya. oke. Nah, kalau Siap, kategori siap, siap. hostnya di situ, saya kalah di situ. Oke, Papi ya. Sebelum terima kasih turun ya, Basilius ya, direnungkan ayat Ya. ketika Yesus berkata sembahlah Tuhan Allahmu ya. Wah, kalau itu Itu aman, aja buat Pak. renungan aja tuh. Pak. Pak Papi, sorry, saya bukan sombong Pak Papi ya. Saya biasa dengan saudara-saudara Islam itu saya biasa. Dengan Pak Mutadi itu saya dekat Pak. Yang di Banten, sering diskusi saya. Pak Mutadi tahu kan ya? Tahu, bilang aja Pak Papi Gembala tahu dia. Ya Pak Mutadi, terus Iya. siapa yang... Iya, makanya banyak belajar aja Pak, banyak belajar Jadi gitu kan. biasa saya berdiskusi begini biasa, bukan hal yang apa istilahnya, ya biasalah, biasa. Oke, thank you Pak, ya itu saja. Oke, Saya makasih ya, turun. Basilius ya. Oke, makasih. Selamat malam. Terima kasih Bang Basilis, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Ya, kita naikkan lagi open dulu satu ini, ada open di bawah ini satu ya. Izin teman-teman di follow dulu akun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan abangku? Ada sih Pak. Lanjut. Iya. Apa tuh? Titip salam sama Pak Palopo. Iya salam. Udah vote belum? Aduh. Itulah kadang-kadang ya. Udah lupa kah? Begini, teman-teman yang belum vote di mesia.org ketik 1. Ya, vote lah. Kita beda-beda Gedein layar nominasi. Bang Polopo, gedein layar Bang Polopo. Gak ada yang punya saya itu yang ini. Ah, itu doang punya gue sendiri. Nggak apa-apa. Nggak Apa apa-apa. ya? Ya kan bisa memilih, kan beda-beda nominasi kita. Mana Bunda Vera masih ada? Bunda Vera? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, kita iklan dulu. Oke, sebagai bentuk apresiasi apresiasi ya kita terhadap teman-teman apologet ya, mohon dukungannya dengan cara cukup Anda voting aja teman-teman. Di mana itu? Coba Anda masuk ke link www.mesia.noi nanti pengaruh ya. .org teman-teman ya. Jadi di situ nanti di scroll paling bawah ada gambar seperti ini, itu diklik. Nah, yang pertama Anda cari dulu namanya Palopo, baru inspirasi, baru Jimen, siapa lagi?
Bunda Vera, Univera, dan Pastor Loding. Pastor Loding paling belakang dia, duduk di depan ya. Nah gitu ya. Nggak usah bilang nama saya, Bang. Iya, salah. Oke, dan kemudian begini teman-teman, kalau ada lagi yang pengen memberi ya seberapanya lah, ya kan boleh. Nanti ada di bawah itu ya teman-teman, scroll lagi sampai ke bawah. Nanti ada norek di situ, tujuannya kemana ya. Ada juga nomor untuk verifikasi teman-teman ya. Jadi bantuan Anda itu mungkin ya walaupun sekecil apapun ya itu sangat berarti bagi kami, karena room ini punya moto, kami siap begadang untuk Anda. Ini moto ya room ini ya, biasa lah kalau begadang ya kan. Untuk nomor rekening pribadi silakan hubungi Mbak Noy aja ya, begitu. Gitu. Masalahnya berat penginjilan siang, penginjilan pagi, siang, sore itu lebih berat kalau malam. Di mana orang semua sudah istirahat, sudah tidur, kita masih fighting di lapangan. Itu makanya moto kita apa, host? Kami siap begadang untuk Anda. Ya. Makanya kita memberikan sesuatu hal yang luar biasa teman-teman, yang spesial untuk Iwan Filengat di bawah, khusus untuk kajian ini malam. Itu kalau Bang Paulo biasa bilang ya pelayanan doa dan donat. Kayak gitu. Itu dia tuh. Tadi pelayanan doa dan apa itu? Love oren gitu kan. Gak apa-apa. Bang gua selebes ini senang aja. Udah vote belum? Ya, jadi untuk teman-teman yang belum vote ya, sekali lagi silakan masuk ke link www.mesia.org atau ketik aja Mesia gitu kan. Mesia Mike Echo Sierra Indian Alpha Hotel.org gitu ya. Jadi visi misi saya teman-teman, kalau saya menang ya saya tebus dosanya semua ya, tenang aja ya. Begitu Bang Regar ya. Jadi yang nggak mau ditebus jangan pilih, terserah aja ya. Begitu ya. Nah ada juga kemarin DM saya Bang Inspirasi. Ini mau kemana ini? Mau ke pribadi atau kemana? Ini kadang-kadang susah juga kita kan. Begitu Bang Jimen. Ada loh kemarin DM. Ini saya mau masuk, mau ke rekening pribadi apa gimana katanya. Ya atur aja gue bilang kan ya, enak aja lah. Ya kan? Gitu. Memang berarti kalau posting Bang Palopo ini dosa dihapus ya? Dosa dihapus. Oke, iya teman-teman. Loading dan Palopo adalah satu. Jadi kalau hanya Palopo, loading tidak, berarti dosa cuma setengah dihapuskan ya. Karena kami adalah satu. Iya. Kalau saya untuk teman-teman oke lah. Kalau tanggal-tanggal sekian nggak usah dulu. Kita jaga di ujung aja ya. Kita jaga di ujung teman-teman ya. Biasa. Jaga ujung. Mungkin ada saran Pastor Loading ya. Bagaimana caranya untuk menaikkan vote yang Bang Loading kemarin sudah lakukan itu loh. Silakan. Akun saya ada 14 nih Pak Palopo. Oke siap abangku. Wis, Masya Allah. Udah tembak aja Bang. Gampang itu diaturnya. Iya. Pokoknya adalah. Bener loh. Akun saya. 2 hari menjelang 17 kita gak siang. Berarti ya, silakan, 15, 16, 17. Sudah pas itu. Apa itu Bang Palopo? Iya caranya gitu loh. Entah itu kemana punya pot gitu loh. Silakan. Oh iya. Silakan. Ya teman-teman, caranya gampang saja, masuk di mesias.org, cari yang nama Loading ya. Di follow ya, silakan. Kok di follow? Di voting. Enggak, yang trik-triknya gitu loh supaya banyak yang ngevote apa kemana ke mall apa kemana kayak gitu loh, silakan. Oh itu pribadi saya Bang, saya kan ke mall setiap hari Bang. Setiap orang masuk mall saya bilang ada pakai data, ada voting saya dong. Jadi kalau saya teman-teman singkat aja, kita mulai dari jadi trik kita saya pakai sasaran ini obat nyamuk teman-teman, politik obat nyamuk ya kan, dari luar dulu nanti dia masuk ke dalam lagi.
Jadi kalau bisa tetangga-tetangga diinformasikan semua teman-teman yang belum bangun diketok-ketok, dipinjam handphonenya, nggak apa-apa kok, nggak apa gitu, nggak apa, gitu ya. Atau yang lagi sholat Jumat ya, kan biasa ada tuh yang bawa HP, tungguin aja di depan, pinjam HP dong, mau ngepot gitu. Gitu ya. Pak Palopo. Jadi akun saya ini kan ada 14. Ini sebagian minta bagi. Gimana coba? Nah, bagaimana nih Bang Alan nih? Iya, salah. Akun kecil ini ada 4 ya. Yang sesuai fakta itu ada 3 ya kan. Udah gitu pendekar itu kan ada tuh, pendekar 3. Pokoknya ada 14 ini. 14. Udah sebagian udah ada charter separuh. Separuh ini aku nanti siapa nanti nih Pak Palopo berapa. Nah gitu aja nanti. Iya. Boleh Bang Alan. Enggak gimana sih? Kok satu dia pakai apa sih? Saya pikir satu akun yang masuk 1, dia nggak bisa masuk 2. Gimana ya? Ini akun saya 14. Akun apa? Akun TikTok? Akun Google macam-macam, Akun Google. nomor HP. Gimana? Akun Google ya. Baik, bisa Akun Gmail saya tuh ada 9 tuh ya. Belum lagi dari akun HP, akun Facebook gitu. Iya. Akun Google, kalau akun Google itu banyak, berarti bisa voting berkali-kali sesuai dengan berapa banyak akun Google-nya. Gitu. Oh gitu. Bisa. Voting aja Pak. Ya. Tenang Bapak. Dapat pahala Bapak nanti. Dosa ditebus loh. Tidak main-main ini. Ada yang ulang tahun Bang Alan. Ada yang ulang tahun. Aduh. Kalau saya sih Bang Jimen, saya sih biasa saya lihat kalau Bang Palopo duluan langsung saya ke counter itu. Saya lihat HP-HP Gade itu kan, saya aktifkan semua, saya follow. Bang Alan jangan lupa pilih Bunda Vera ya Bang Alan. Insya Allah. Harus Bun, kalau untuk moderator, Bunda kan moderator kan, kami sekeluarga pilih Bun, jangan lupa ya, 25%. Lumayan loh teman-teman, hadiahnya naik haji bagi yang mampu. Dari mana Bang Alan? Bang Alan serang hotel melulu. Males lagi Bang, aku di hotel nggak bisa lama, disepak langsung. Aku di Oten terus loh Pak Palopo. Kadang dua perangkat aku main remoten. Saya paling lama tuh sekarang di kombalnya siapa itu, Lior. Nah itu mainnya di situ. Karena Lior ini kan kalau saya debat sama Kristen itu ngujat, itu di kick sama dia tuh. Nah itu malah dibelain saya nih. Iya. Iya sama Lior itu. Iya. Kalau saya di roomnya Natalia, kalau ada Katolik naik, dibiarin tuh. Mau ngomong apa juga pasti disepak nanti itu Katoliknya. Paling benci dia sama Katolik itu si Natalia itu. Ya gimana ya, memang hobinya dari dulu ya nyerang gitu. Istilahnya memang hobinya nyerang lah ke Komal Kristen main gitu. Jadi kalau main sistem kumpul gitu ya, memang nggak mau gitu. Ya kayak zaman-zaman kita dulu lah Pak Palopo ya, yang kita ingat dulu main berdua masuk Komal Kristen. Ya gitu aja sampai sekarang. Masya Allah. Luar biasa. Siapa lagi? Siapa ya? Tadi kan Pak Palopo ada nonton tadi, betul nggak? Iya. Yang sampai ribut besar-besar ini hotel. Rusuh. Aku gini Bang Alan, sekarang nggak bisa kenceng-kenceng, takut akun Bang, cepet banget tumbangnya gitu loh. Karena cepet gini, tumbangnya akun. Aku kan ngasih tantangan sama orang Kristen. Kalau saya kan 1 pertanyaan aja. Berhasil orang tuh tembus 1 pertanyaan saya tuh saya kasih 20 pertanyaan. Nah jadi orang tuh gak jebol-jebol. Yang ngamuk semua orang tuh. Yang saya tanya tadi yang masalah yang Bapak tanya sama siapa tadi Oten tadi. Yang sembahlah Allah itu kan. Iya. Perintah Yesus pada iblis itu kan. Yang saya tanyakan kan gini. Di 2 Korintus itu kan ada dibilang. Sebab Tuhan adalah roh. Kan gitu. Nah. Iya. Diklaim sama dia, betul Tuhan itu roh. Saya tarik ke Lukas 4 ayat 1. Yesus dibawa oleh roh. Yang saya tanya, ini Tuhan dikasih diserahkan ke iblis untuk ngapain? Saya bilang itu. Bingung orang tuh. Kan gitu Pak. Yeah. Tuhan membawa Tuhan untuk dicobai iblis. Gue bilang itu. Ada berapa Tuhan? Tadi kalau Oten ditanya itu,
meninggal. Itu serba salah juga itu Bang Alan. Itu kan ngeri ayat itu kan. Kan ditenteng naik ke bubungan kan. Iya. Nah Itu kan kalau Tuhan. rohnya Tuhan yang aja bawa. ditenteng, Hmm. berarti tinggal tubuhnya di bawah. Iya. Metong dia. Letoy tubuhnya Metong serba salah ya itu loh. Udah dari atas bubungan diseret lagi ke gunung. Buset deh Tuhan diseret-seret. Luka-luka. Lecet-lecet itu kakinya pasti itu. Tuhan apa macam itu? Ini sampai orang ini kan error saya nih nyari tahu siapa saya tuh kan. Saya nggak mau ngasih tahu. Termasuk Chris Lee itu CP itu sibuk ngajak hatuha lah semua tuh. Gara-gara saya dedeli masalah Yohanes 1 itu kan. Di situ kan dikatakan itu kalau saya bilang kan Adam kan gitu Pak Palu kan. Bisa tembak ke Melkisedek ke Ibrani 7 itu. Iya. Jadi sekarang ini yang ngejar saya nih siapa ini? Siapa Chris Lee. Sibuk ngajak hatuha. Jadi dia sibuk tanya cari akun lain dia itu. Aku kenal suaranya katanya. Ya mudah-mudahan nonton nggak ada yang denger lah sini yang ada yang bocorin info. Kasihan dia si Oten ini, kasihan. Ya gimana nggak ngamuk Yohanes 1 saya belah-belah. Orang tuh ngomong Yesus, saya kan enggak, kan? Betul nggak Pak Pablo? Ayat 13 mengatakan orang nggak dilahirkan dari tanpa bapak, tanpa mama, langsung dari Tuhan, kan gitu. Ya pada mulanya manusia pertama siapa? Kan saya tanya gitu. Nah itu, kenanya orang ini ngamuk sama saya gara-gara Yohanes 1 itu sibuk nantangin. Sama masalah Yesus Kristus itu ada 2 di dalam Alkitab itu. 1 di perjanjian lama, 1 perjanjian baru. Inilah tantangan orang ini. Ada berapa? Ada 3 orang tuh ngajak itu. 1 Sair Bedara, 1 lagi Chris Lee, 1 lagi CP. Nantang masalah Yesus Kristus itu. Bukan Kristus ya. Dia langsung Yesus Kristus itu. Nah itu. Saya berdarah kebanyakan buku, saya bilang. Kebanyakan buku. Kalau Bedain ini Tuhan dengan manusia aja. Saya pernah naik di roomnya. Kebanyakan buku. Ngebedain Kalau ini, Tuhan dengan manusia aja nggak bisa. Saya. kalau ini datanya Pak Palopo yang dikatakan Yesus Kristus itu ada 2. Ini datanya langsung dari Alkitab Sabda itu. Langsung diterangkan itu. Yang di perjanjian lama tuh ada namanya Yesus Kristus itu. Nah itu. Sampai arti-artinya apanya dikatakan pun sama dengannya itu. Jadi ini bukan asumsi dari orang Islam datanya kan. Nah itu langsung dari Alkitab itu langsung. Bahwasannya Yesus Kristus itu ada 2. Nah, yang asli nih dia tuh diurapi oleh roh, kan gitu. Kalau di perjanjian baru diurapi sama cewek. Ceweknya nggak bener pula. Nah itu. Jadi mana yang dikatakan asli nih? Definisi diurapi itu yang terbaik itu adalah diurapi roh kan gitu kan. Yesus ini nggak pernah diurapi oleh roh. Melainkan diurapi oleh Maria Magdalena. Nah itu. 2 kali lagi. Doyan dia. Doyan diurapi. Kebanyakan Kristus mereka, kebanyakan Mesias. Kebanyakan. Paulus juga mengaku Mesias, mengaku Bapa juga. Semua diborongnya. Diborong. Diborong. Kalau Sampai Galatia, batu-batu pun itu dulu Yesus. iya. Kalau Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 saudara. Di sana bahwa Paulus menerima firman yang berkata-kata dengan dia di padang gurun yang keluar dari kuburan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus itu yang lahir di kota Daud adalah anak manusia. Itu 1 poin. Kedua, Paulus juga di 1 Korintus 11 itu dia mengaku bahwa dia itu dalam original teksnya adalah Kristus. Jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Tetapi LAI menambahkan kalimat karena aku pengikut Kristus. Nah, berarti udah 2 Kristus tuh. Ditambah Kristus anak Maria dan anak manusia, 3 Kristus. Ya, di dalam perkataan Yesus juga, hanyalah 1 Bapa padamu janganlah ada Bapa padamu di bumi, sebab hanya 1 Bapa padamu adalah di surga. Tetapi di dalam perkataan Paulus, surat Paulus mengaku bahwa walaupun beribu-ribu pendidik bagimu, tetapi hanya 1
Bapa bagimu di bumi, yaitu aku di dalam Kristus. Man, tahu nggak Man? Itu hanya ada satu Bapa ya, jangan ada Bapa ya kan? Itu huruf kecil loh, B-nya itu. Iya. Bukan huruf besar loh itu. Nah, Iya, mereka kan mengatakan kalau huruf B kecil itu bapak-bapak rohani gitu loh. Iya. Nah, di situ itu B huruf kecil loh kata Yesus. Jangan ada bapak di hadapanmu kan? Iya. Itu B kecil loh itu. Karena ini Oten ini Bang ini huruf aja bisa bermasalah loh. Huruf besar huruf kecil loh. Iya, tapi kalau ini ya data saya ini bukan Kristus, tapi Yesus Kristus. Nah itu langsung Yesus Kristus loh, bukan Kristus. Kalau Kristus kan banyak itu Kristus. Contoh Daud pun dikatakan diurapi itu kan para nabi itu kan. Tapi ini langsung Yesus Kristus nih itu. Ada 2 dalam Alkitab. Bahkan kalau yang di Perjanjian Baru itu Yesus Kristus itu. Ada lagi data baru saya, bahwasanya kalau Protestan itu menolak Yesus itu mati di atas kekuasaannya Romawi, lambang salib. Melainkan matinya diracun. Nah itu, sinkron data lama saya itu, Pak Palopo, Yohanes 19:28 tuh, sama konsilinya Protestan. Masuk kali dia. Jadi kalau debat itu nanti saya buka itu, pup. Jadi sebenarnya umat Kristen itu nggak boleh pakai salib aslinya. Karena melambangkan Tuhannya takluk di atas lambang kekuasaan Romawi. Nah itu dari datanya orang Protestan itu, dari Jerman. Langsung ada kitabnya tuh. Kitab itu nanti di aplikasi itu bisa dibuka-buka pelembar gitu. Langsung bahasa aslinya itu. Gitu. Jadi kalau data itu 2 itu aja ya udah. Kalau Protestan ya yang Tritunggal ini ranap gitu. Ini ya untuk pas mau buka nanti ya kalau jadwalnya jadi ya kemungkinan Sabtu mau main sama Chrisley. Oh gitu ya. Itu selalu dibilangkan Oten juga itu Pak Palopo, memang Matius 23:9 itu. Dan janganlah kamu menyebut Bapa, kan Bapa itu kan huruf kecil dibilangnya kan di bumi. Berarti jangan ada menyebut Bapa kecil di bumi ini. Karena hanya satu Bapa besar, yaitu di surga. 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa, karena aku adalah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapa kecil. Padahal tadi Bapa kecil kan yang ada di bumi tidak boleh disebutkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, makanya saya bilang ini kurang ajar nih Paulus ini, diborongnya. Jadi Kristus lah. Ya. Jadi Bapak lah. Ini bentar-bentar jadi rasul lah dia diborongnya aja, memang kurang ajar deh. Kalau ada dia di dunia ini. Jadi kayak gini, ini dia Pak Palopo, 1 Korintus berapa nih ya? Ini selalu terkecoh kemarin. Ya. Di sini LI mengatakan jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dalam original teksnya, strong numbernya tidak ada di sini menjadi pengikut. Kalau saya klik ini, hanya satu kalimat, Kristus. Kristus. Kristus, Mesias. Jadi kalimat itu ditambahkan, disamarkan bahwa Paulus itu bukan Kristus. Padahal kalau kita merujuk dalam perkataan Yesus sebelum bangkit, waspadalah kepada para penyesat, mereka akan menggunakan namaku. Nah, siapa nama Yesus? Kristus. Ya, orang diurapi Mesias. Dia akan menggunakan namaku. Nah, Paulus menggunakan namanya. Ini bahaya ini juga. Tapi selalu mereka bilang kayak gini, dalilnya tadi, yaitu kan huruf kecil. Ya iya, memang yang dilarang Yesus kan yang huruf kecil. Nah, sementara ya Paulus mengaku huruf kecil juga. Bapak huruf kecil. Berarti dia melanggar apa perkataan Yesus gitu. Memang bahaya. Bahaya sekali saudara-saudara. Meradul lah. Iya. Tapi Ibu Karyana dengan Papi Gembala, saya lihat romantis sekali ya. Iya, biar masa lalu man. Pak Palopo, siapa moderator sini Pak Palopo? Saya moderator. Itu punya aku dan satu kantor. Iya. Izin teman-teman di follow dulu, di follow yang di atas teman-teman ya, yang masih ini. Yang masih biasanya 846 ini man, sisa
Yang nonton sisa 7 ini. Paling yang 840 udah tidur nih biasanya. Enak tidur sini. Adem. Bu Karyana sudah tidur dia ya? Sudah tidur ya, udah oleng deh. Nah, ini satu perangkat ini berapa akun coba nih? Ah, banyak kan. Bang, Ini Akun Google itu Bang Alan, akun Google itu. Ya? Akun Google Ya itu. ini akun Gmail sebagian ini semua nih. Ada nama cewek, nama ini banyak saya pakai nih. Kalau bikin Gmail mah biar sembarang, Ya. yang penting di handphone yang sama. Yang bahaya itu kalau bikin Google akun Gmailnya di handphone yang satu, akun TikToknya di handphone yang satu. Jadi kalau handphone Iya. yang satu hilang, selesai, kelar. betul. Otomatis dia hilang. Terkecuali kalau kita kecat. Masih Komal Bang Inspirasi yang memimpin ya. Luar biasa sekali. Oh iklan. Saatnya untuk Tidak, masalahnya di situ sainganku juga. Bukan saingan itu, saingan apa Bang? terlalu kuat. Tidak terlalu kuat sainganku di situ. Oh iyalah. Beda kalau tahun lalu agak lumayan. Ada Fandi, ada apa kan. Kayaknya udah gulung tikar itu. Gak kenal lagi. Gulung tikar. Tapi votingku sama dia, tahun lalu votingku sama dia, beda jauh, beda 20%. Live dia, kalau Bang Fandi live dia hanya saja dia main duet gitu. Dia dengan yang lain gitu, nggak naikkan orang gitu untuk narasumber lain. Dia banyakkan seperti itu. PKPK sekarang ya. Iya, PK betul. Kayak gitu. Dia lebih sering seperti itu. Jadi, modenya sama kayak Ustadz Yusuf. Iya. Kata Bible juga itu Bang Iqbal kata Bible 3 menit 7K. Mau menuju 7K, bayangkan coba. Pendekar. Bayangkan. Ini Pak Palopo datanya. Kalau mau nanti saya share ini ya. Ya, share di grup aja Bang. Ini kan yang kan kemarin udah saya kirim kan di grup. Belum lihat. Belum ya? Ini yang dikatakan Yesus itu 2 itu. Gelarnya pun Kristus ini. Nah, di sini Kristus dia nih. Ini Kristus. Tapi dia anaknya Nun di sini. Oh, Yeshua bin Nun. Yeshua bin Nun. Di sini diterangkan semua. Iya, ini namanya Yesus Kristus itu. Ini yang asli. Iya. Jadi lagi-lagi ya orang Kristen itu nama Tuhannya mencuri juga. Karena ngapa? Nama Yosua itu ini yang asli. Karena namanya itu adalah Elohim menyelamatkan. Nah itu. Jadi namanya Yesus itu bukan Yesus namanya. Bahasa Aramiknya itu Iso. Kalau Iso nggak nyangkut ke Yesua itu. Nah itu. Datanya tuh nanti ada the link lagi. Bahwasannya pemilihan namanya tuh ada di situ. Jadi yang asli yang punya nama Yosua tuh ini di Perjanjian Lama. Anaknya Nun. Di sini dikatakan juga, dijelaskan ya. Datanya nih bahwasannya Yesus. Ini dia. Oten nggak percaya dibilangnya Yesus Kristus ada 2 gimana ya? Orang dibayi data kok ya. Mau 1000 yang ada Yesusnya 10.000. Tapi kalau bukan datang untuk mereka kayak mana lah coba? Iya. 10.000. Bayangkan coba mau 10.000 bekerja di situ tidak datang kepada Kristen hanya untuk Bani Israel mereka itu ya sama aja. Yang asli yang ini Bang, Yesusnya Bang. Yang di Perjanjian Baru tuh palsu. Duluan Nah, dia itu. nih. Ini duluan. Nama dia nih Tuhan menyelamatkan. Nah ini tadi ya. Yosua di sini kan ya. Yosua sama dengan
Yesus di sini. Nih dah. Nih ya. Ini bukan kita yang buat nih kan. Yosua sama dengan Yesus. Kan itu. Iya. Berarti kan papi gembala sama dengan palopo. Nah seperti itu. Sama itu. Berarti Yesus itu Yosua. Karena nama Yosua itu dikatakan obatkan adalah Elohim Juru Selamat. Juru Selamat ini bukan yang di Perjanjian Baru itu. Tapi kalau merujuk ke Ibrani kemarin, Bang Alan, Yosua itu yang diselamatkan, bukan yang menyelamatkan. Iya. Ah itu Kalau coba dicari itu Bang. Apa maknanya Yosua itu sebenarnya? Kisahnya Yosua bin Nun nih, dia malah menggantung raja-raja itu di tiang kayu, ya kan? Setelah di tiang kayu dimasukkan ke dalam goa, tutup pakai batu besar. Nah, Yesus yang di Perjanjian Baru malah dia digantung, dia dimasukkan ke dalam goa, ditutup batu. Itu kebalik. Iya, atau jangan gini. Atau jangan-jangan yang digantung itu oleh Yesus yang pertama, lalu yang keluar yang dikubur di dalam goa itu Yesus yang di Perjanjian Baru. Kita nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Bisa jadi. Tapi menurut saya ngikuti cerita ini sih, masalah orang yang mati masukkan dalam goa itu ditutup batu. Karena yang di dalam batu itu raja digantung sama Yosua ini. Nah, ini hanya kasus praduga aja ya. Karena kenapa? Iya. Mirip ceritanya gitu. Iya. Kalau seperti itu ceritanya berarti ya marahlah Yesus yang asli. Kau ngaku-ngaku juga. Bahaya Anak itu. Nun tipenya Kristus ini. Karena saya cari di sini ngapa dia namanya Kristus kan? Dia orang yang diurapi oleh Roh. Nah itu. Dia dipilih langsung sama Tuhan melalui Musa ya kan untuk dilanjut untuk meneruskan risalahnya Musa. Dan dia menghantam orang Amalek, rupanya ini pelakunya nih. Dia rajanya ini di sini. Jadi setiap raja itu ditangkap ya kan, digantung di tiang itu, dihukum sama dia sampai mati selama 3 hari. Nah itu udah nggak ada orangnya, masukkan dalam gua, tutup pakai batu. Nah itu. Jadi kalau di Perjanjian Baru kebalik, malah dia yang Perjanjian Baru, malah dia digantung, dimasukkan batu. Iya. Makanya. Jadi yang cerita aslinya ini. Itu. Makanya saya bilang tadi Bang Pendekar, kita kan Ya. ini kan kita hanya praduga aja, ya kan? Karena Iya, kenapa? betul. Itu ceritanya mirip-mirip nyambung gitu, ya kan? Ya namanya juga kalau ada yang ngaku-ngaku kepada saya, ya kan? Saya itu akan melawan itu, saya akan habisi dia itu, ya kan? Namanya manusia Iya. juga. Nah, jangan-jangan yang digantung, yang dihukum mati, lalu yang dikubur di dalam gua, itu Yesus yang di Perjanjian Baru. Lalu dituhankan. Kita nggak tahu. Bisa jadi. Kita nggak tahu. Karena kenapa? Kata Paulus ini di Perjanjian Baru, ya, sebab Kristus yang telah mati di tiang salib menjadi Tuhan bagimu. Nah, berarti Paulus yang menjadikan Tuhan dia, dinaikkan lagi levelnya. Nah, karena dia Kristus tadi yang membunuh, dia mungkin barangkali Kristus, lalu dinaikkan levelnya menjadi Tuhan. Nah, biar tunduk orang lagi. Tapi bagaimana di kisah tadi hamba Tuhan? Ya. Gimana Pak? Di kisah 3:13 tuh hamba Tuhan Hamba Tuhan. Yesus. Paulus pun mengakui bahwa Yesus hamba Tuhan. Iya. Ah gimana itu? Masa hamba Tuhan merangkap Tuhan? Ini di kitab, datanya di kitab Alpsabda ini dia, semua datanya. Iya. Dari gambar apa semua disebutkan ini. Tahu Bang, tahu saya. Tahu kan Bang? Tahu. Jadi udah fix lah ya. Itu Papi Gembala itu kalau di undang-undang apa itu, di undang-undang kemiliteran itu merangkap jabatan tidak boleh itu bahaya. Harus mundur. Salah satu. Kau jadi Tuhan atau jadi Mesias ini? Kau aneh-aneh aja kau. Iya. Jadi gini Bang Jerman kan. Iya. Waktu dulu saya sama zaman-zamannya Bang Anggur Asam lah, tahun 2021 dulu. Kami menguak masalah yang hujat itu. Ya itulah kami sama Bang Anggur Asam itu, nama saya dulu Bunga Karang itu, ya Pak Palopo ya. Iya. Jadi kami kan membeda-beda ini. Rupanya baru ini aku dapat Bang datanya. Ya berarti
memang rujukannya tuh memang seharusnya Yesus mati diracun itu. Nggak boleh dikatakan mati disalib. Tidak boleh. Apabila dikatakan mati disalib, berarti Tuhan itu mati di atas kekuasaannya Romawi. Karena salib itu adalah lambang kekuasaan Romawi. Di mana ada orang ngelawan, di situ digantung. Nah itu. Karena salib itu adalah lambang kekuasaan. Siapa ngelawan, gantung. Siapa melawan, gantung. Nah itu. Nggak bisa dikatakan alat penebus dosa itu. Nah itu. Makanya ada di Google itu kan, namanya bunga karang suci itu. Oh, dari situlah dapat telinga tuh Bang. Jumpa semua tuh. Tapi jawab pendeta saya itu di kampung, Bang Pendekar. Salib itu adalah lambang bahwa kematian Yesus itu berakhir nyawanya. Lalu saya timbulkanlah pertanyaan sama Pak Pendeta. Kita bayangkanlah ini seandai-andainya. Bagaimana kalau Yesus itu mati di kursi roda? Jadi lambang Kristen itu apa? Ya kursi roda dibilangnya. Iya betul itu Pak Pendeta. Betul, serius. Jawabannya kursi roda. Lah, Kursi roda. iya, tapi kan dia mati kan karena diracun. Iya, tetapi dia duduk, dia berhembuskan nafas di mana? Begitu cara analogi pikiran mereka. Iyalah, doktrin. Iya. Mereka tidak paham doktrin. Definisi doktrin itu adalah sesuatu ungkapan dari manusia, pemikiran manusia. Sementara namanya firman Tuhan bukan doktrin. Mereka tidak bisa membedakan firman Tuhan dan doktrin. Ya. Doktrin justru kalau ada di 2 Petrus itu tidak boleh ditafsirkan. Tafsiran itu adalah doktrin loh. Mereka tidak paham itu. Makanya mereka ujung-ujungnya mengutamakan doktrin daripada firman Tuhannya. Bayangkan coba, tadi dikasih bawa Kisah Para Rasul 3. Jelas, Yohanes 17:3. Jelas, apalagi tadi Yohanes 4. Jelas bahwa Yesus itu adalah hamba, tetapi karena doktrin tadi bukan kuat doktrinnya, tetapi mereka hanya menganggap doktrin itu dari Tuhan. Padahal mereka tidak tahu definisi doktrin itu apa. Itu masalahnya. Makanya mereka bisa masuk neraka gara-gara apa? Ya, gara-gara satu, tidak mengerti definisi setiap kalimat-kalimat perkataan. Kedua, karena kurangnya tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana hamba, mana utusan. Ya. Makanya di ujung-ujungnya nanti Bang, mereka masuk neraka itu karena tidak tahu bahasa Indonesia yang baik. Bukan, Man. Gara-gara huruf H. Gara-gara huruf H doang masuk neraka. Bayangkan. Jadi kan Pak Jerman kan, orang ini kan membantah kalau orang Kristen itu bahwasannya bunga karang itu nggak racun. Ini data ini yang membungkam orang Kristen. Ini situs web resmi pemerintah Amerika Serikat nih, ya. Di sini kan pemerintah Amerika Serikat. Di sini keracunan karang lunak nih dikatakan. Ini kalau kita baca detail-detailnya semua nih Pak, nggak ada obat penawarnya ini kalau udah keracunan ini. Ya. Betul. Jadi kalau dikatakan Yesus mati diracun itu udah fix. Nah kalau dinobatkan dalam Yeremia itu nabi palsu yang disalib. Gitu. Matinya bukan karena salib, diracun. Nah itu. Tapi begini Bang Alan, kemarin saya juga sempat diskusi. Kalau menurut literasi Yahudi kan Yesus itu kan digantung di pohon kan, betul ya? Iya. Nah, menjadi masalahnya kemarin itu kenapa Kristen itu pakai salib? Karena dia kalau pakai pohon ribet, pohonnya masuk ke gereja Bang. Ribet. Bahaya kali ya. Iya memang ini Pak Palopo ya. Kalau dikatakan racun bunga karang itu ya, ini nggak ada obat ini sini. Keracunan ya ini ya. Dikatakan keracunan umum di tempat ini kan dengan karang lunak. Nah kalau karang lunak itu ya bunga karang itu dikatakan dengan spon situ kan kalau bahasa Yunaninya di situ ya. Nah di sini pun gitu juga. Spongon itu artinya karang lunak, bunga karang. Jadi kalau mau bantah ya bantah aja ini situs resmi Amerika. Jadi data umat Islam ini kan bukan data editan atau data-data buatan itu, melainkan ini asli. Nah itu asli dari pemerintah Amerika Serikat. Karena dikatakan di sini apabila terpapar nggak ada obat, nah ini keracunan ini. Nah itu nggak ada obatnya. Langsung laboratorium menjelaskan ini. Tapi kalau saya Bang diskusi kepada pendeta, dia mengkekeh bahwa yang disalib itu adalah Yesus yang asli. Saya bawa sama dia perkataan Yesus.
bahwa angkatan-angkatan jahat hanya ditunjukkan kepada mereka satu nubuatan, yaitu adalah nubuatan Yunus, Nabi Yunus. Di mana Nabi Yunus itu di Yunus 1 nomor 7 ya, mengatakan 17 mengatakan seperti ini, bahwa Nabi Yunus itu masuk dalam keadaan hidup, 3 hari dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan hidup. Mari kita kolerasikan dalam nubuatan Yesus. Yesus berkata bahwa tanda-tandaku itu adalah seperti Nabi Yunus. Berarti Yunus itu tidak mengalami maut. Yesus yang mereka gantung dan mati itu adalah mengalami maut. Ya. Ketika saya berdiskusi kepada pendeta, dia merenung. Dia berpikir, ya juga ya. Karena tanda-tanda itu ditunjukkan seperti kisahnya Yunus. Yunus tidak pernah mengalami maut, tidak pernah bangkit dia. Coba kita baca itu Yunus 7 atau Yunus 1 itu. Ya, dia tidak mengalami, dengan ajaib dia hidup, masuk dalam keadaan hidup dalam ikan paus, ya, dalam ikan besar, lalu dia hidup 3 hari, keluar juga dalam keadaan hidup. Tidak ada mautnya. Berarti bukan itu, tidak ada kesinambungannya ya dalam tanda-tanda Yesus. Dan tanda-tanda itu diberikan kepada angkatan jahat. Nah, mari kita lihat siapa yang menginginkan Yesus untuk mati atau disalibkan, itu adalah angkatan jahat. Karena hanya orang jahat ingin membunuh. Nah, makanya diperkuat lagi, iblislah bapakmu. Ya, karena yang mereka bunuh, yang ingin mereka matikan adalah orang yang tidak bersalah. Jadi, kalau saya sih sebenarnya mengambilkan ucapan-ucapan Yesus itu menjadi mana tuh pengenapan nubuatannya. Ya. Itulah kekuatan Allah. Ya Allah huruf besar saudara. Ya jangan kayak Oten juga kau ini. Ada juga huruf kecil. Lama-lama Harus huruf besar loh teman-teman, bahaya loh. Ya, Ini Oten ini kita salah huruf aja, bahaya loh. Komanya aja salah, diprotes sama dia. Papi Gembala itu Oten itu para pendeta itu tidak ada loh pembahasan di dalam teologi kekristenan dalam STT Nias. Saya berdiskusi sama pendeta di daerah saya, bahkan S2 dia loh, daerah Jakarta sana. Dia tidak pernah membahas dalam teologi ada Tuhan huruf besar dan huruf kecil. Tidak ada. Tidak ada, Bang. Iya, jadi yang menimbulkan huruf kecil dan huruf besar ini, yang timbul itu di dalam apologet ini loh. Orang-orang ini aja, karena mereka nggak nyangka, man. Iya. Mereka tidak menyangka pertanyaan yang timbul yang di luar daripada akal mereka, gitu kan? Iya. Contoh, bagaimana menjawab ketika dikatakan siapa Tuhannya Maria? Bagaimana? Ada nggak teolognya itu? Nah, ketika Yesus sekarang saat ini, Yesus itu masih anak Maria tidak? Nah, kan kayak gitu. Iya. Putar dia tuh kalau ditanya. Ada namanya pendeta Lahaku. Itu dia adalah bapak ya menurut saya, tapi sahabat juga. Ya, menurut saya. Dia tidak pernah, dia sampai S2 loh dalam